Shalom, selamat sore suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Hari ini adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita doakan dulu doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan doa Radasar Keuskupan Banjarmasin di tahun berdialog. Hari ini tetap memakai gereja berdialog karena yang gereja inklusif belum dibagikan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun dan memimpin kami umat Katolik Keuskupan Banjarmasin. Gerakkanlah kami dengan didasari oleh pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan iman yang benar, kokoh, dan mendalam, serta keinginan untuk mewujudkannya, untuk hidup bersama dan berdialog dengan saudara-saudari yang berbeda iman, suku, budaya, dan latar belakang. Jadikanlah kami gereja dialogis untuk membangun persaudaraan sejati. Ya Bapa, bersama Yesus Putramu dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kini kami berziarah menuju gereja yang memancarkan kasih-Mu di bumi Kalimantan Selatan. Tuntunlah kami agar mampu menjawab persoalan zaman, berdialog, terbuka, dan tergerak untuk menjadi pelaku perbaikan dalam kehidupan masyarakat kami. Semoga arah dasar keuskupan menjadi tali pengikat untuk menyatukan langkah dalam mewartakan kabar baik kepada semua orang, serta mewujudkan harapan dan cita-cita keuskupan kami. Santa Perawan Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, doakanlah keuskupan kami agar menjadi gereja yang rendah hati untuk memperbaiki diri, gereja yang bersatu untuk menampakkan kasih Kristus, dan gereja yang terbuka bagi yang mencari kedamaian dan keselamatan. Semua ini kami mohonkan kepadamu, ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih supaya berlangsung misa ini dengan baik, kami mohon Bapak Ibu menonaktifkan alat komunikasi, sehingga perayaan Eucharistia hari ini nanti dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat. Malah kita siapkan hati, kita
memulai perayaan misa Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan ulang tahun gereja kita yang kedua dengan lagu pembukaan.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat Tahun Baru. Hari ini adalah Tahun Baru untuk Kalendarium Masehi. Namun bukan ini inti perayaan kita pada hari ini. Liturgi kita mengajak kita untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya pada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Membuat Maria sempurna, menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perayaan Ekaristi pada tahun baru ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana Bunda Maria. Ia yang adalah Bunda Allah dan juga menjadi Bunda Gereja. Kita mensyukuri tahun yang baru ini. Kita mensyukuri atas rahmat Tuhan yang dianugerahkan bagi paroki kita pada hari ini berusia 2 tahun. Kita mohon kepada Allah agar rahmat yang telah dianugerahkan bagi paroki kita senantiasa bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kita menyesali segala kelemahan dan kekurangan kita, agar kita pantas dan layak untuk perayaan Ekaristi ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahi umat manusia keselamatan kekal dengan pengantaran Santa Maria Perawan dan Bunda. Kami mohon semoga kami pun Kau perkenankan menikmati doa dan perlindungannya, sebab Ia telah melahirkan bagi kami Putra-Mu pemberi hidup, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya,
Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli-ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, 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 haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Apa kabar? Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini ketika gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, merayakan Hari Perdamaian Sedunia, ulang tahun paroki yang kedua, menyambut tahun baru, satu paket dalam satu perayaan syukur tahun baru. Semuanya dijadikan satu, tapi gereja intensi utama adalah merayakan Maria Bunda Allah. Ketika kita merefleksikan tentang Maria Bunda Allah, maka dengan sendirinya kita teringat akan pilihan yang ditujukan oleh Allah kepada Bunda Maria dan jawabannya yang memastikan bahwa ia menjadi Bunda Putra. Menjadi Bunda Putra. Ketika Yesus menjadi Bunda Putra, menjadi anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria, maka kita semua, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kedua, kita menjadi saudara-saudari Kristus, karena kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tanda penghormatan kita kepada Bunda Maria yang ditunjukkan oleh gereja harus dilakukan dan tidak bisa tidak. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria tidak hanya sebagai ataupun karena dia adalah Bunda Allah, Bunda Putra, tapi dia adalah Bunda kita semua. Kita menjadi anak-anaknya. Maka tidak heran gereja dikatakan sebagai Bunda Gereja, tidak mengatakan sebagai Bapak Gereja. Gereja itu disebut sebagai Bunda Gereja. Mengapa gereja dikatakan sebagai Bunda Gereja? Karena berkaitan dengan kelembutan, berkaitan dengan perhatian keibuannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita merayakan Maria Bunda Allah, kita juga teringat bahwa gereja pun mendapat gelar sebagai Bunda Gereja, sebagai Bunda Gereja. Hal ini mengingatkan kita semuanya bahwa gereja harus menghadirkan sebuah kasih dan kelembutan. Mengapa gereja dikatakan sebagai Bunda Gereja? Bukan karena yang semangat menggereja itu tidak bisa kita pungkiri, di mana saja itu banyak perempuannya, bukan karena populasi, tetapi memang demikian. Dalam semangat di mana saja, di mana saja. Bukan mengatakan bahwa bapak-bapak yang hadir ini tidak rajin, tapi memang betul tidak Bapak Ibu? Enggak usah malu-malu. Kalau ya iya, kalau tidak tidak. Bagaimana, Suster? Suster Kosma sudah ketawa. Ya, begitu. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bukan karena Bunda Gereja berarti banyak wanitanya yang hadir dalam gereja dan semangat menggereja, tapi kita semua di mana saja, di paroki mana saja, dari 15 komunitas, ketua komunitas yang paling banyak perempuan atau laki-laki, Bapak Ibu?
Hitung sudah. Mulai ingat-ingat. Kalau tidak salah perempuan yang paling banyak. Iya kan? Dari komunitas kita saja. Komunitas di paroki kita. Yang core, bukan sekarang. Yang core di mana saja, di komunitas mana saja, ya, sampai pinjam laki-laki dari komunitas lain. Betul tidak? Belajar dari yang nakta kali inilah. Ya. Padahal kalau diminta hadir kan tidak berkurang juga laki-laki di komunitasnya, ya, kan? Atau wilayahnya. Jadi kita bisa melihat OMK juga begitu, lebih banyak wanitanya daripada laki-lakinya. Dan saya bilang sangat terasa ketika kita mengawali tahun 2021 dengan banjir. Ketika saya umumkan di grup OMK, yang jawab duluan itu perempuan, bukan laki-laki. Yang datang ke paroki pastoran duluan itu perempuan. Sampai saya mengatakan, sampai saya sendiri japri yang laki-laki, hei datang. Jadi itu Bapak Ibu dari yang terkasih. Bukan berarti bahwa perempuan itu tidak ada kerjaan, betul tidak Bapak Ibu? Jadi kerjanya hanya berdoa saja. Tetapi penghayatan. Inilah kelembutan hati gereja. Mengapa gereja dikatakan sebagai bunda gereja? Meskipun Allah kita mengatakan sebagai Bapa. Dan karena bunda gereja dan banyak yang terlibat adalah perempuan, sampai sore hari ini pun saya salah gara-gara dua nama yang sama, ya, ketua komunitas. Prodiakon telepon, pastor, ini di komunitas Buwin ini ada yang sakit, ya, harus segera kasih minyak suci. Jam 5 itu saya dari pastoran siap-siap, ya. Lalu prodiakonnya ibu-ibu juga dari wilayah, ya, dari komunitas, ya. Kalau saya tahu bahwa karena Buwin, maka karena prodiakonnya letak di komunitasnya, maka mengebutlah saya ke sana. Sampai di sana ternyata bukan Bu Winarni tetapi Tri Winarni. Aduh. Sudah sampai di Guntung Paring, masuk sudah ngebut ke sana, muter balik kembali ke Santa Agnes. Ini gara-gara kena nama perempuan sama-sama Win semua. Jadi saya sambil tersenyum menghayati ini hati, ya, Bunda Maria pada hari ini, yang seharusnya saya yakin tidak akan terlambat kalau saya tahu tempatnya. Yang saya tahu ke komunitas Santa Agnes, Ignatius, ternyata yang sakit di komunitas Santa Agnes setelah masuk ke wilayah di daerah Gunung Paning ke itu yang sudah ngebut, sudah masuk, sudah cukup jauh, telepon lagi, ternyata ibu prodiakon kita, ya sebut saya Bu Maria Tugiarti, mengatakan bukan di situ pastor, Bu Tri Winarni. Aduh, mutar balik lagi. Jadi saya mengatakan, ya Bunda Maria, sama-sama nama perempuan, ya, nama ibu-ibu. Jadi hari ini juga saya pun menghayati bagaimana Maria, Bunda Allah, lalu Bunda Gereja yang menghadirkan hati keibuannya. Sudah jam 5 harus berangkat. Minyak suci atau misa? Minyak suci atau misa? Mana yang lebih dulu? Perhatian keibuan pasti akan menuju kepada siapa yang paling diutamakan saat itu. Pasti minyak pengurapan orang sakit yang diutamakan daripada perayaan Ekaristi.
Sambil jalan, sambil telepon berapa anak OMK tidak diangkat. Ini di mana mereka ini? Tadi mereka di gereja. Ya. Sambil berdoa supaya saya jangan tertabrak tadi lewat rekoran. Artinya bahwa saya jalan sambil menghayati bagaimana gereja itu harus dalam situasi tertentu harus melangkah, harus berjalan. Ketika kita merayakan Maria Bunda Allah, kita menghadirkan ketulusan Bunda Maria untuk menjawab iya atas rahmat keselamatan yang dianugerahkan. Meskipun ia tidak tahu bagaimana situasi yang akan terjadi terhadap dirinya, tetapi terhadap segala sesuatu dia menyimpan di dalam hatinya. Dia menyimpan segala perkara, segala persoalan di dalam hatinya. Begitu pula ketika kita merayakan ulang tahun paroki kita yang kedua, mari kita semua bersama-sama melangkah bersama untuk menghadirkan wajah gereja yang penuh kasih, menghadirkan kasih keibuan gereja di tengah dunia, di tengah lingkungan paroki kita. Kita yakin bahwa doa-doa Bunda Maria senantiasa mengarahkan hatinya bagi kita yang bersiara ini. Kita telah melewati 2 tahun masih dalam situasi pandemi, tetapi kita juga diingatkan, dan sebagaimana selalu dalam seruan Paus Fransiskus, dalam keterbatasan dalam situasi pandemi ini, kasih Allah harus terus dihadirkan, dipancarkan bagi saudara-saudari kita. Kita telah melewati perayaan Natal, berbagai aksi sosial telah dilakukan, dan terakhir kemarin itu kepada para suster di Bati-Bati untuk panti jompo, dan salam banyak dari mereka untuk umat sekalian, bahwa tanda kasih Allah harus tetap bertumbuh di paroki kita. Semoga di hari ulang tahun yang kedua dan bertepatan kita merayakan Santa Maria Bunda Allah, kita menghadirkan gereja ini dengan penuh kasih bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, yang berkandung dan berkudus, sudah mengatur anak Allah Maria, yang berkasih saudara dan berkasih disalibkan Allah Tuhan yang Tuhan, yang berkandung kami yang berkata dan juga yang berkata yang seperti saya akan mengatakan kuasa dan saya akan mengatakan aku percayakan Roh Kudus gereja Katolik yang kudus, setelah para kudus mengampuni dosa, membangkitkan barang tidak lakukan. Allah telah berkenan memberikan perdamaian kepada kita berupa rekonsiliasi dan persahabatan melalui Yesus Putra Allah dan Putra Maria. Kita berdoa agar perdamaian itu berakar dalam di antara kita. Maka marilah kita mohon Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi gereja yang kita cintai, ya Tuhan, berilah perdamaian kepada gereja kami dan persatuan kepada semua gereja Kristiani. Semoga kami mencapai persatuan penuh dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Marilah kita mohon. Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi bumi manusia tempat kita hidup, ya Tuhan, semoga senjata-senjata perang
tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah kita mohon, Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi keluarga, sahabat-sahabat, serta kenalan-kenalan kita, dan juga bagi kita sendiri. Ya Tuhan, semoga kami menemukan perdamaian lahir dan batin dan menyebarkannya di sekitar kami. Semoga kami membawa perdamaian dengan hidup saling mengasihi. Marilah kita mohon, Tuhan berilah kami berkat dan damai. Bagi mereka yang menderita karena perlakuan tidak adil, ya Tuhan, semoga mereka yang diperlakukan secara tidak adil merasakan kedamaian karena kami menghargai martabat manusia mereka dan membuka kesempatan untuk mempergunakan segala harta jasmani dan rohani. Marilah kita mohon, Tuhan berilah kami berkat dan damai. Bagi kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami umat Kristiani mencari damai Kristus dengan peduli satu sama lain, serta dengan bergembira dan bersahabat di antara kami. Marilah kita mohon, Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini ketika kami merayakan perayaan Bunda Maria, Bunda Allah, kami merayakan ulang tahun paroki kami yang kedua. Kami mohon kepadamu, ya Allah Bapa yang penuh kasih, dan juga doa-doa Bunda Maria, agar kami senantiasa menghadirkan kasih-Mu di tengah umat, di tengah masyarakat, agar paroki ini senantiasa menampakkan wajah Allah, dan paroki ini menghadirkan semangat pelayanan di tengah umat. Berkat-Mu hadirkan bagi kami semuanya, bagi anggota DPP, bagi ketua wilayah, ketua komunitas kami, umat-umat kami di komunitas-komunitas, dalam segala usaha setiap hari, dalam pelayanan dan dalam pekerjaan, agar hidup kami senantiasa selalu sejalan antara hidup untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan rohani kami. Marilah kita mohon, Tuhan berilah kami berkat dan damai-Mu. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami, Engkau telah mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Lindungilah kami dari segala ketakutan, tolonglah kami untuk melakukan seperti yang telah dilakukan Ibu Maria, dengan memberikan sumber segala kedamaian kepada dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang menggunakan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada perayaan Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Bapa. Agunglah misteri iman kita. Dunia selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Petrus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Pada dunia melaksanakan kami mengampuni berserah pada Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya, kita akan memasuki komuni kudus. Kami mohon dengan hormat bagi yang menerima komuni kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama, serta tidak memiliki halangan-halangan sesuai dengan aturan atau hukum gereja. Bagi yang belum dibaptis secara Katolik ataupun belum melengkapi syarat sebagai umat Katolik yang sah menerima komuni, kami mohon untuk duduk di tempat saja. Terima kasih. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan, sebagai ibu yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Baik, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur atas rahmat ulang tahun paroki kita yang kedua. Karena tidak ada pengumuman besok baru ada pengumuman gereja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada Dewan Pastoral Paroki yang sudah ambil bagian untuk pelayanan selama kurang lebih 2 tahun ini, yang sudah mendukung karya pastoral di paroki kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketua-ketua wilayah, ketua-ketua komunitas. Harapan besar bahwa dengan merayakan ulang tahun paroki ini, kita juga diingatkan bahwa kita bukan lagi sebuah stasi, kita adalah sebuah paroki. Dari semua yang berkaitan dengan paroki, yaitu berkaitan dengan keuskupan. Berkaitan dengan keuskupan. Kalau kita sebuah stasi, maka kita wajib lapor kepada paroki induk, di mana menjadi paroki kita. Maksudnya dulu ya Banjarbaru. Dan setelah kita menjadi sebuah paroki, maka apa yang menjadi harapan keuskupan itulah yang harus bertumbuh di paroki ini. Tahun 2022 menjadi tahun inklusif, dan sore hari ini sesungguhnya kami semua juga diundang untuk merayakan Ekaristi pembukaan tahun inklusif. Tapi saya izin karena memang bertepatan dengan ulang tahun paroki kita. Hanya beberapa pastor paroki, termasuk mereka dari Banjarbaru, yang merayakan Ekaristi untuk pembukaan tahun inklusif tahun 2022. Dan secara khusus juga harapan-harapan keuskupan itu harus berkembang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan pastoral di paroki kita. Nanti katanya ada potong apa? Potong tumpeng kah? Kita panitia yang siapkan. Harapannya dengan berbagai perkembangan yang terjadi, maka paroki kita pun harus tetap berkembang dan bertumbuh di dalam seluruh bidang pelayanannya. Terima kasih kepada ketua-ketua bidang yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di tahun yang lalu. Maka dengan harapan bahwa di tahun 2022 ini kita pun semakin bersemangat. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga apa yang menjadi program-program kerja itu tetap dan dilaksanakan di tahun 2022. 2 tahun menjadi sebuah paroki masih baru, masih sangat baru, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Jadi untuk paroki kita ini. Dan maju mundurnya, berkembangnya itu dari usaha kita semuanya, dari semangat kitanya. Jangan bertanya bahwa Tuhan itu tidak memberkati. Tuhan akan selalu memberkati, tergantung dari kita yang menerima berkat itu.
kita semangat, maka rahmat dan berkat itu akan terkabul di dalam kehidupan kita. Itu kalau kita semakin semangat. Lalu kalau kita berjalan biasa-biasa saja, maka begitu pula berkat yang telah dianugerahkan itu menguap, tiada ada gunanya bagi kita sebagai sebuah paroki. Oleh karena itu, seluruh bidang, ketua-ketua bidang kembali menggerakkan masing-masing seksi untuk melihat kembali segala macam program kerja dan mulai merencanakan waktunya kapan. Saya telah menyiapkan agenda besar untuk 1 tahun, dan saya mengharapkan di tahun 2022 bahwa kita semua punya schedule yang jelas kapan program itu dijalankan dan dimasukkan ke agenda ke sekretariat paroki. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya, supaya tidak hanya 1-2 bidang yang berjalan, tapi semua bidang itu bisa berjalan. Ya. Jadi semangat sebagai sebuah paroki harus semakin hari itu semakin berkembang. Semangat sebagai sebuah paroki. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Profisiat untuk Bapak Ibu semuanya, karena ini paroki Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai pastor paroki sekali waktu akan meninggalkan paroki ini. Sekali waktu. Tapi selama Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu adalah pemilik dari paroki ini. Mungkin esok pun saya bisa akan pindah sekali waktu. Tetapi yang akan menumbuhkan paroki ini adalah Bapak Ibu semuanya. Artinya semangat semuanya itu kembali kepada umat semuanya. Memang kalau jelek itu pasti akan kembali ke pastor parokinya. Kalau paroki itu tidak berjalan, karena memang sebagai kepala yang ibaratnya memimpin. Tetapi bahwa maju mundurnya paroki ini pasti dari kita semua. Setuju ya Bapak Ibu? Kali ini saya tidak akan tanya betul atau tidak, tapi setuju. Kalau setuju berarti kita sama-sama. Kalau betul atau tidak berarti saya membenarkan apa kata saya. Kalau saya mengatakan setuju, berarti kita berjalan bersama. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Saya tidak mengatakan benar atau tidak. Kalau saya mengatakan benar berarti nanti terpaksa jawabnya. Kalau saya mengatakan setuju, kalau tidak setuju ya di dalam hati saja. Jadi Bapak Ibu, profisiat selamat untuk kita semua, selamat ulang tahun untuk paroki kita, ya. Tetap semangat untuk tahun 2022. Tumpengnya potong setelah misa selesai kah, panitia? Setelah misa selesai? Oke. Kalau begitu kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang meneguhkan keyakinan iman yang ditumbuhkannya dalam hati saudara. Amin. Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita mendampingi saudara dalam mewartakan kabar gembira keselamatan dalam hidup saudara. Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.